Perkenalkan, nama saya Rifat Jacob dari Teknik Perminyakan C 2023, NIM 2301109, ingin mempresentasikan hasil praktikum saya tentang materi pembesaran gelombang F5. Abstrak. Gelombang terjadi karena adanya getaran, sehingga gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang terjadi karena adanya medium dan energi. Kata kunci: gelombang, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, cepat rambat gelombang. Latar belakang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang adalah mengikuti gerak sinusoide. Gelombang dapat didefinisikan sebagai gejala rambatan dari suatu gerakan atau usikan. Gelombang akan terus terjadi apabila sumber getaran membawa energi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Gelombang dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Satu, gelombang transversal adalah gelombang yang arah gerakannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Dua, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya beripit arah rambatannya, misalnya gelombang bumi. Tujuan penelitian. Satu, memahami konsep dasar perambatan gelombang. Kedua, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Menganalisis besaran-besaran gelombang. Permasalahan yaitu: satu, bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang. Kedua, bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Ketiga, bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. Dasar teori. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan regangan. Ini adalah contoh dari gelombang longitudinal. Dapat kalian lihat. Pada umumnya, gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel-variabel yang mana merupakan besaran atau parameter gelombang. Parameter gelombang yang umum diantaranya amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Amplitudo merupakan perpindahan maksimum elemen atau partikel dari posisi kesetimbangannya saat gelombang merambat. Fase gelombang adalah jumlah putaran atau sudut yang ditempuh suatu titik selama perambatan. Fungsi sinusoidal
itu Y X T sama dengan YM sin dalam kurung KX kurang Omega T kurang tutup kurung. Keterangan gerakan partikel M YM amplitudo M KX kurang WT tambah delta fase gelombang atau radian sama dengan fase awal W frekuensi sudut Taurat K sama dengan bilangan gelombang atau M kurang satu. Metodologi. Berikut adalah metodologi dan ini adalah flowchart-nya. Pertama yaitu start, buka simulasi PET, habis itu atur simulasi menjadi oscillate, terus atur menjadi noen, lanjut atur damping menjadi non, tension menjadi high, serta rulers di rev-line. Selanjutnya atur amplitudo dan frekuensi sesuai instruksi. Selanjutnya hitung nilai yang terbaca. Selanjutnya hitung banyak gelombang yang terjadi. Terakhir hitung panjang gelombang, periode, dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Ini adalah flowchart-nya, dapat kalian lihat. Alat-alat yang diperlukan yaitu pertama link pad, selanjutnya komputer atau PC, selanjutnya Microsoft Excel. Prosedur kerja. Pertama, buka simulasi PET, atur menjadi oscillate pada gambar ini. Habis itu, ketiga, atur simulasi menjadi noen. Keempat, atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high. Serta tampilkan rulers dan reference line. Seperti pada gambar ini. Kelima, atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Keenam, tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. 7, hitung banyak gelombang yang terjadi. 8, hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan kecepatan lambat gelombang tersebut. Pengolahan data yaitu tension atur ke high, damping atur ke non, amplitudo atur sebesar 0,6, frekuensi atur sebesar 0,5 sampai 3 Hz. Ini adalah pengolahan data pada praktikum kali ini. Analisa data dan pembahasan. Berikut adalah tabel dari data-data yang didapatkan. Dapat kalian lihat melalui layar kaca kalian. Dan berikut adalah grafik hubungan antara F dan F. V dan F. Enggak grafiknya. Ini adalah grafik hubungan antara lambda dan T. Ini adalah grafik hubungan antara V dan T. Ini adalah grafik hubungan antara lambda dan T. Pembahasan. Damping non, amplitudo 0,4, frekuensi 0,5 sampai 3 Hz.
Satu, berdasarkan grafik hubungan frekuensi dan panjang gelombang, bahwa terlihat semakin besar frekuensi maka semakin kecil panjang gelombang. Kedua, berdasarkan grafik hubungan antara frekuensi dan cepat rambat gelombang, jadi semakin besar frekuensi maka cepat rambat gelombang itu tetap. Ketiga, berdasarkan grafik antara periode dan panjang gelombang, jadi semakin besar periode maka semakin besar panjang gelombang. Keempat, berdasarkan grafik antara periode dengan panjang gelombang bahwa semakin besar periode, maka semakin besar panjang gelombang. Kelima, pada tabel yang telah kita buat untuk mencari T, yaitu 1/F untuk mencari panjang gelombang, yaitu S per NS adalah jarak N adalah banyaknya jumlah gelombang. Untuk mencari bilangan gelombang K, yaitu 2pi kuadrat. Untuk mencari W, yaitu lambda per F. Dan dimasukkan simpangan amplitudo, yaitu Y sama dengan A sin WT kurang KX. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu satu, panjang gelombang dan frekuensi sangat mempengaruhi cepat lambat gelombang. Dua, semakin besar frekuensi maka semakin kecil panjang gelombang. Tiga, jika amplitudo sama dan frekuensi yang berbeda maka akan menghasilkan panjang gelombang dan banyak gelombangnya. Saran. Satu, sebaiknya sebelum praktikum dimulai, kita harus membaca dan memahami terlebih khusus, menguasainya modul yang telah diberikan. Kedua, teliti saat melihat penggaris untuk mengetahui jarak gelombang. Terakhir, terima kasih. Sekian, terima kasih dari presentasi praktikum saya tentang materi besaran gelombang. Saya ucapkan terima kasih.